Kalau di luar kebanyakan mereka tuh udah mengkulturasikan budayanya mereka terhadap pop culture yang sedang terjadi di masa itu. Kalau di Indonesia kebanyakan kayak pemaparan budaya tuh apa adanya. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol, Mas Didan bisa biar lebih deket nih sama teman-teman buat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Didan, jadi apa ya ibaratnya? Jadi seorang yang hobi bikin animasi, kebetulan ketemu sama rekan-rekan yang sevisi juga. Tiba-tiba kita bikin perkumpulan dari seniman-seniman ini yang mempunyai keresahannya sama lah ibaratnya. Gitu. Kita tuh sebenarnya berangkat dari anak-anak SMK. Jadi untuk awalnya kita bertiga itu, anak-anak SMK dari Semarang, kebetulan merantau ke Tangerang, ke daerah Tangerang gitu. Kita kebetulan punya hobi yang agak mirip-mirip. Jadi yang satu suka fotografi, yang satu suka musik, yang satu suka bikin animasi di 3D gitu. Nah, ketemulah kita di enaknya sih nyebutnya kayak product communication, product animation lah ibaratnya. Jadi kita mengkomunikasikan benefit-benefit dari sebuah produk dalam bentuk animasi gitu. Kenapa kita milih animasi? Karena animasi itu tools abstrak yang bisa dimainin kemana aja gitu ibaratnya. Kita bisa ngelakuin hal-hal yang nggak bisa dilakuin di dunia nyata gitu. Lebih fleksibel gitu. Lebih fleksibel. Misalnya ada iklan sebuah, misal let's say semen gitu. Kita bisa loh bikin animasinya, kita ngancurin sebuah gedung dulu. Wow. Jadi kita tinggal bikin aja 3D-nya, terus kita hancurin, terus kita buat lagi pakai iklan semennya. Nggak perlu ngancurin beneran di dunia nggak perlu nyata ngancurin gitu. beneran di dunia nyata, which is boros, terus beresiko, nggak efisien juga, capek gitu. juga. Iya. Dan baru-baru ini kita kebantu juga nih sama teknologi yang lagi panas nih tahun-tahun ini, namanya AI, Artificial Intelligence. AI yang kita pakai, yang fotogrametri ini bisa ngebantu kita untuk bikin sebuah aset gitu. Jadi sedikit background dulu. Jadi di animasi itu proses paling bikin capek lah ibaratnya. Proses paling membosankan itu bikin aset. Bikin aset. Iya. Karena animasi kan butuh 3D-nya. Model 3D lah ibaratnya. Kayak bendanya, orangnya. Nah, ini kan 90% waktu kita habisin di situ. Oh, itu udah bikin mata minus. Nambah terus aja lah. Iya, lihat aja animator pasti kebanyakan kurang tidur. Kantong matanya hitam ya, jarang lihat matahari kayak gitu. Nah, dengan ada fotogrametri ini kita jadi ngerasa kebantu lah ibaratnya. Sekarang aset tinggal nge-scan aja loh. Dan semudah itu ya. Iya, ibaratnya nih kalau kita model ya, misal kita nge-modeling sebuah candi lah misalnya, candi. Candi itu kan ada lumutnya, ada retak-retakannya, ada ukirannya gitu. Nah, untuk metode konvensional itu mungkin kita butuh 30 sampai 60 hari untuk bikin mungkin seperempat bagian dari baru seperempat bagian dari detail itu. Nah, dengan adanya fotogrametri, kita jadi bisa nge-capture semua detail itu dalam high resolusi yang asetnya udah siap dipakai cuman dalam waktu let's say cuman 8 jam. Sampai asetnya bisa dipakai. Banyak banget. Iya. Sebenarnya gimana sih cara kita manfaatin perkembangan tersebut, strategi kita biar generasi muda nih yang mereka sekarang hidup di zaman digitalisasi tadi itu memanfaatkan biar lebih tertarik sama kebudayaan nih? Kita bagi jadi dua deh dalam sisi teknik dan non teknik gitu. Dalam sisi teknik ya mau nggak mau kita harus stay hungry, stay foolish gitu. Maksudnya kayak Steve Jobs bilang kan. Iya, Steve Jobs. Jadi kalau ada hal baru harus mau nyoba, jangan stay di comfort zone kayak gitu. Kalau kan ibaratnya stay di comfort zone, kalau aku bisa yang animasi di Blender misalnya, ada software nih namanya Blender. Cuman di Blender, siapa tahu nanti di tahun depan udah ganti lagi loh. Gitu. Kalau stay di situ terus ya cuman di situ-situ aja nanti karyanya gitu. Jadi adaptasi itu penting sih untuk di survive, at least survive lah di dunia kreatif gitu. Apalagi dunia kreatif kan yang paling cepat lah ibaratnya perkembangannya. Kita lihat aja 10 tahun ke belakang itu masih kayak apa, terus sekarang di tahun ini udah kayak gimana gitu.
Terus let's say dari sisi non teknik, dari sisi budaya lah. Eh, kita baru aja ini bahas kita ini tadi malam. Oh ya, gimana tuh? Jadi kebanyakan itu gini nih, kenapa pasti tahu katana kan? Tahu samurai kan pasti. Tahu samurai, tahu katana, tahu onigiri, Tahu. ya kan? Tapi kenapa orang bahkan yang di luar jarang tahu kayak lemper, keris, batik tahu mungkin ya, kebaya atau pakaian adat lainnya gitu. Sebenarnya ada yang ini menurut kita sih, menurut kita sih ada yang ngebedain dari pemaparan, maksudnya delivery budaya dari yang sering kita jumpai di Indonesia sama di luar gitu. Kalau di luar kebanyakan mereka tuh udah mengkulturasikan budayanya mereka terhadap pop culture yang sedang terjadi di masa itu. Misalkan nih ada anime. Nah, anime itu kan pakai elemen-elemen Jepang kan, pakai budaya-budaya Jepang kan. Jadi orang sekarang jadi lebih tahu kuil Jepang daripada secara nggak sadar sebenarnya mereka masukin itu ya dari tontonan kita. Dari gitu tontonannya gitu. Inilah ibaratnya dari drakor misal. Kita jadi tahu loh ada Korean Grill. Kita ada tahu dari kimchi gitu-gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan kayak pemaparan budaya tuh apa adanya. Bagus, bukan ini ya, bukan berarti salah, bukan berarti ini. Bagus, cuman kebanyakan untuk anak-anak muda zaman sekarang ini kayak pengen sesuatu yang berbeda gitu. Soalnya termasuk aku sendiri ya, kayak nganggap budaya itu hal yang kuno, hal yang ini gitu. Tapi ketika dikulturasikan secara bener nih, misalnya jadi sebuah storyline, jadi kayak cerita ada yang apa ya, dibikin Jagat Bumi Langit misalnya, itu kan kayak superhero lokal Indonesia yang dikulturasikan dengan budaya yang sedang tren di masa ini. Nah, kayak gitu kan jadi lebih gampang dikonsumsi lah untuk masyarakat yang notabene lebih muda ya, gitu. Karena mereka nih kalau misalkan kita kan di Jawa, ya anak SMP, SD kalau dicekokin transkrip Jawa ya mereka ngantuk kali, gitu. Beda cerita kalau mereka diceritain tokoh-tokoh pewayangan secara apa ya, sesuai zamannya mereka gitu. Misal cerita rakyat tapi dikulturasikan dengan apa yang mereka ngerti di saat ini gitu. Jadi tokoh superhero lah, dan jadi tokoh villain kayak gitu. Nah, itu lebih apa ya, bumbu-bumbu kayak gini lah yang lebih gampang dicerna. Lebih gampang dicerna, dan orang bakalan ngulik lebih detailnya setelah itu biasanya. Karena kita hidup di Indonesia ya. Pasti nanti apa yang kita kerjain itu nyambung ke kebudayaan Indonesia kok, pasti gitu. Kayak misalnya kita doing animation gitu, saat kita bikin story, kita pasti juga terinspirasi dengan lokal wisdom gitu. Ya kayak tadi yang kita bilang, oh ada wayang lah, ada senjata tradisional lah, ada kayak ilmu-ilmu mistik tradisional lah yang bisa jalan di atap, bisa rogo sukmo, bisa kayak gitu. Nah ini kan lokal wisdom nih, ya kita bisa membantu melestarikannya ya dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kayak oke, aku passionnya di 3D animation nih. Let's say apa sih yang bisa kita buat untuk apa ya, lebih mengenalkan budaya Indonesia ke masyarakat luas gitu. Bukan cuma masyarakat Indonesia, international world pun juga ini. Gitu. Karena dari situ mungkin nanti bisa keluar apa ya, mata pencarian baru. Kayak ibaratnya gini lah, onigiri aja diekspor loh sampai Indonesia. Ya kan, maksudnya budayanya gitu. Kenapa nggak kita bawa lemper ke US gitu loh. Sama lah sebenarnya gitu. Iya. Dari situ kayak lebih oke kalau sesuai passionnya masing-masing sih gitu, let's say. Soalnya kalau enggak kita yang ngelestariin budaya sendiri, itu siapa gitu. Iya, siapa lagi gitu.